Baik, puji Tuhan, ini adalah minggu yang ketiga saya berkhotbah. Itu artinya ini adalah minggu kedua, tapi saya sudah 3 kali menyampaikan khotbah. Pertama adalah, mohon ditampilkan tema utama di tahun 2026 ini, yang akan mengarahkan kita kepada seluruh hal yang akan kita pelajari dari Alkitab. Sebab kalau kita tidak mempunyai arah yang jelas, maka kita tidak tahu kita memulai dari mana dan akan mengakhiri di mana. Nah, Bapak dan Ibu, tolong ditampilkan di layar tema utama kita. Tema utama kita tahun 2026. Silakan ditampilkan. Tema utama kita tahun 2026. Komunitas keluarga Kristen akan berfokus. Jadi kita ini adalah komunitas keluarga Kristen. Jadi kita tidak bisa hidup secara rohani itu sendiri-sendiri. Di keluarga tidak bisa hidup sendiri-sendiri secara rohani, tapi kita akan dibangun sebagai komunitas keluarga. Lalu identitasnya jelas, Kristus artinya, Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, fokus kita adalah hidup dalam Kristus, bertumbuh dan berdampak secara nyata. Saya berharap sudah ditemukan. Bapak dan Ibu sekalian, nanti bagian operator akan menampilkan. Mari kita membuka sekarang firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya harap operator saya sudah kirim tema utama. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Baiklah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kamu, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik, puji Tuhan Bapak dan Ibu. Nanti kita langsung lihat, ya, bisa dibesarkan. Inilah tema kita sepanjang tahun 2026 dan sudah dibuat tema setiap bulannya sampai di akhir tahun, tema setiap minggunya yang akan dikhotbahkan oleh semua pengkhotbah. Baik gereja kita yang ada di sini maupun di gereja kita yang ada di Jalan Selorejo, temanya sama. Arahnya sama. Dan inilah yang menjadi fokus kita, yaitu hidup dalam Kristus, bertumbuh, ya, hidup dalam Kristus, bertumbuh dan berdampak nyata. Jadi
yang kita bahas hari-hari ini adalah hidup dalam Kristus. Nah, pada minggu yang lalu, kalau minggu pertama saya menjelaskan semua tentang arah tema ini dan menjelaskan mengapa di komunitas. Karena banyak orang bisa maju secara rohani sendiri, tapi keluarganya bisa tertinggal secara rohani. Ada sebagai komunitas gereja, bertumbuh satu orang tapi sulit untuk maju secara bersama-sama. Maka kita memulai di dalam keluarga kita. Kalau seandainya dimulai dari keluarga berarti sama-sama bertumbuh, sama-sama maju dalam segi iman. Kemudian kalau itu dalam dunia usaha berarti orang kalau bekerja dengan kita, jangan kita kaya sendiri tapi orang lain menderita yang bekerja dengan kita. Itu praktek. Karena di dalam prinsip rohani, kalau orang yang membangun sebuah usaha harusnya mensejahterakan orang selain dia sejahtera. Tapi kalau dia sejahtera sendiri berarti dia tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagai komunitas Kristen atau sebagai komunitas Kristus, pengikut Yesus. Kalau ada orang di dalam setiap program yang dikerjakan itu hanya dia sendiri yang maju, orang lain dibiarkan ketinggalan atau tercecer, tidak bisa menikmati apa yang bisa seharusnya dinikmati sebagai sebuah komunitas, maka sebenarnya itu bukan komunitas dari pengikut Yesus. Komunitas daripada pengikut Yesus itu adalah dinamis hidupnya, bertumbuh ke arah yang lebih maju, dan yang lain yang mengalami kesulitan ditolong bersama-sama. Begitu, prinsipnya begitu. Dalam penerapan secara sosial, orang yang susah jangan dibiarkan susahnya sendiri. Susahnya keluarga kita, itu harusnya ditanggung oleh berapa orang, bukan hanya satu orang dalam keluarga. Kalau keluarga kita mengalami keadaan kekurangan, yang menanggung akibat dan yang berjuang untuk bisa memenuhi kekurangan itu adalah keluarga itu. Tidak bisa hanya satu orang bekerja, tidak bisa hanya satu orang yang memikirkan, tapi satu keluarga itu berjuang bersama-sama. Demikian juga dalam gereja. Gereja juga hal yang sama. Ketika ada yang susah di dalam gereja itu harusnya menjadi beban kita bersama sebagai komunitas di dalam keluarga Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa ringankan, itu kira-kira gambarannya di dalam sebuah komunitas Kristen. Makanya saya tidak menyebut hanya keluarga, tapi komunitas. Karena komunitas itu berarti saling tahu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain. Satu catatan penting lagi. Sebagai jemaat, kalau tidak kenal satu dengan yang lain, ini bahaya. Ini kita bukan jemaat. Kita ini adalah orang lain yang singgah dan mampir di gereja. Itu bukan komunitas. Harusnya satu dengan yang lain, itu saling kenal, saling tahu. Tidak hanya salam, tapi kita tahu. Dia tinggal di mana, dia siapa, berapa jauh dari gereja ini tempatnya. Harusnya demikian. Maka program-program yang akan dilangsungkan, yang akan dibahas hari ini secara menyeluruh oleh seluruh majelis adalah menjawab ini. Bahwa kita bukan hanya berada dalam komunitas gereja, duduk di sini satu kali dalam satu minggu, juga kegiatan dalam rumah tangga, tetapi bagaimana kita berelasi, makanya dalam grup ada grupnya. Makanya di dalam persekutuan ada persekutuannya. Makanya di dalam kegiatan ada komunikasinya. Nah inilah yang hendak kita bangun. Selain daripada itu karakter tiap-tiap orang juga harus berubah. Jangan terbentuk dengan cara di mana kita sendiri karakternya tidak berubah. Tapi karakternya makin berubah ke arah daripada ajaran Kristus. Ke arah dari teladan-teladan Kristus. Maka itulah yang disebut dengan komunitas. Komunitas itu artinya bisa menghargai satu dengan yang lain. Bisa memahami satu dengan yang lain. Itu namanya komunitas. Tidak ada egosentrisnya berpusat pada dirinya, tidak ada. Tapi berpusatnya pada Kristus. Perilaku harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka komunitas itu tidak mempunyai nilai di dalamnya. Maka Bapak dan Ibu, persis sekali saya katakan bahwa komunitas itu harusnya memancarkan seperti komunitasnya Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ya, komunitas Kristus kepada murid-muridnya. Makanya kita akan merenungkan secara dalam apa yang menjadi bagian-bagian pembahasan di dalam firman Tuhan ini. Dan tujuan akhir kita adalah kita makin kuat di dalam iman kepada Yesus, tidak mudah goyah, kemudian kita menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan kalau orang bertumbuh hanya daunnya saja, maka nggak diharapkan begitu. Yang diharapkan kalau seandainya buah, kita tanam sebuah pohon yang dihasilkan adalah buahnya.
Dan buah itu bermacam-macam. Buah itu ada macam-macam, tapi kita mau buah yang manis, buah yang enak. Kemudian berdampak nyata. Jadi hidup orang percaya itu memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dampaknya adalah bukan dampak negatif, tapi dampaknya adalah dampak positif. Ya, itu yang harus terjadi. Jadi ingat-ingat, kalau saya ada di dalam Kristus, karakter saya makin berubah. Kalau saya ada di dalam Kristus, berarti saya ini makin cinta Tuhan. Kalau saya ada di dalam Kristus, hidup saya makin rohani. Kalau saya bertumbuh, berarti saya menunjukkan semangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam berdoa, dan ada hasil, ada buahnya. Buahnya dinikmati orang, yaitu apa? Apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, orang lihat buah hidup kita. Makanya nanti akan terlihat di dalam perilaku hidup kita, antara hidup rohani itu berjalan secara beriringan. Ya, jangan sampai kemudian apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan tidak bersesuaian dengan apa yang kita hidupi. Maka ini bertumbuh, itu berbuah. Ada hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah berdampak nyata. Orang lain tidak perlu kita omong, itu sudah bisa merasakan efeknya, dampaknya untuk kehidupan kita. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya sudah mulai penjelasan di awal tahun tanggal 1, lalu setelah itu tanggal 7 saya berkhotbah, yaitu tentang bagaimana kita itu berjalan di dalam dasar yaitu Kristus sebagai dasar hidup kita. Di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, saya sudah bagikan pada waktu itu, dan saya juga beri PR kepada kita apa yang kita lakukan. Ya, setiap hari apa yang harus kita kerjakan supaya kita tuh betul-betul menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita. Dan yang hari ini adalah minggu yang kedua saya menyampaikan subtema dari tema utama, yaitu tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Itu bagaimana ya tinggal dalam Kristus? Jadi Kristus itu atau Yesus penyelamat itu adalah pencipta daripada alam semesta ini. Itu kalau dalam Kolose pasal 1 ayat 15, dia adalah yang utama dari segala sesuatu. Dan dialah yang menciptakan alam semesta ini. Nah itu kalau seandainya dihubungkan, apakah Yesus adalah pencipta? Dia adalah pencipta. Apakah Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Sudah ada. Makanya kalau kita membaca Kolose pasal 1 ayat 15, 16, dan 17, dikatakan di sana, di dalam Yesus itu ada segala sesuatu. Berarti itu menunjuk kepada dia yang adalah pencipta. Lalu wujudnya apa Yesus waktu sebelum segala sesuatu diciptakan? Wujudnya adalah firman. Firman itu bukan tulisan. Firman itu menunjuk kepada dia secara pribadi. Makanya segala sesuatu Allah berfirman. Berarti menunjuk kepada firman yang dimaksudkan adalah Allah sendiri di dalam Yesus itu berfirman. Maka segala sesuatu jadi. Makanya saya katakan begini. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, berarti dia tidak percaya kepada pencipta. Kalau orang percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada pencipta. Karena pencipta alam semesta ini dan seluruh yang ada di dalamnya adalah Yesus. Itu sederhana penjelasan itu. Sederhana penjelasan itu. Dan setiap kali saya jelaskan tentang doktrin yang kita percayai, harus menunjuk apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah. Jadi Allah orang Kristen itu yang ada pada mulanya itu disebutkan, jelas di sana. Kemudian dikatakan Allah yang pada mulanya itu dalam wujud sebagai roh. Allah itu adalah roh adanya dan berfirman. Jadi Allah kita itu adalah roh adanya dan firman. Jadi waktu kita bicara siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, roh adanya dan adalah firman. Dan firman itu kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 itu menunjuk kepada Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kepentingannya bukan karena Tuhan, tapi kepentingannya karena kepentingan manusia. Mengapa? Karena manusia
yang di dalam Kejadian pasal 3 itu sudah jatuh dalam dosa. Maka manusia yang jatuh dalam dosa tidak bisa kembali kepada Allah. Mereka tidak bisa kembali kecuali Allah mencari mereka dan membawa mereka kembali kepadanya. Makanya peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah mencari kita, membawa kita kembali karena kita sudah kehilangan akses dengan Dia yang di dalam Alkitab disebut sebagai kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara di dalam ayat, tolong dikembalikan Yohanes pasal yang ke-15, dikatakan tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku itu artinya berarti kita tinggal di dalam Yesus sebagai pencipta. Kita tinggal di dalam Yesus sebagai yang memberi hidup kepada kita. Berarti tinggal di dalam Yesus berarti kita tidak bisa tidak mengakui bahwa hidup saya tidak bisa dilepaskan dari Yesus. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, orang yang tidak kenal Yesus, saya katakan orang yang tidak tahu siapa penciptanya. Tapi orang yang kenal dengan Yesus, dia tahu siapa penciptanya. Kenapa? Karena Yesus yang datang dari surga itu, pencipta itu datang kepada manusia, tapi manusia itu terlalu pongah, terlalu sombong, sampai tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ini kan bahaya. Manusia dengan agama-agama yang ada berupaya mencari Tuhan. Sedangkan di dalam ajaran Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan yang mencari manusia. Tapi anehnya, manusia yang sedang mencari Allah, dia mengambil kesimpulan dengan pikirannya sendiri, dengan keterbatasan akalnya dan berkata inilah Tuhan. Dalam pikirannya, dalam konsepnya, dalam apa yang disebut dengan pencarian mata batinnya. Padahal manusia tidak mampu mencari Allah. Yang sesungguhnya adalah Allah yang mampu mencari manusia. Jadi karena manusia yang dimaksudkan di sini, manusia yang berdosa, maka kita membutuhkan satu pribadi yang dapat memberikan kepada kita pengudusan, yaitu di dalam Yesus. Maka kita mau tidak mau, suka atau tidak, siapapun dalam dunia ini, sekali lagi catatan Alkitab, orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang hidup dengan ajaran Kristus, dan yang tidak pernah keluar dari dalam Yesus. Dikatakan dan aku di dalam kamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini dua sisi yang terjadi. Allah dikatakan meminta kita untuk tinggal di dalam Dia, itu berarti harus ada respon. Allah tidak pernah paksa. Tidak pernah paksa kita. Tapi Dia mau supaya apa? Supaya kita dikatakan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya kita itu menunggal dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Ya, dalam bahasa Jawa itu Allah tinggal di dalam kita, menunggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Artinya tidak terpisah. Kalau soal Allah menunggal tinggal dalam kita itu persoalan gampang. Allah bisa masuk, tapi Allah tidak bisa masuk dalam kehidupan kita kalau kita tidak buka hati. Itu secara praktisnya. Buka hati itu melalui apa? Melalui percaya. Melalui percaya itu dengan cara apa? Dengan pengakuan. Pengakuan itu melalui apa? Tuhan, saya percaya kepada Engkau dan beriman kepadamu. Yang lain-lain itu saya geser. Bukan menjadi bagian dari yang saya imani. Hanya Engkau satu-satunya yang saya imani. Sebagai Tuhan saya, sebagai penyelamat saya. Yang memberikan keselamatan bukan hanya di dunia. Tapi sampai akhir kehidupan saya, bahkan sampai selama-lamanya. Itu namanya kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu, kapan Tuhan tinggal di dalam kita? Itu pertanyaan, kapan? Titiknya kapan? Startnya kapan Tuhan tinggal dalam kita? Tuhan tidak otomatis tinggal dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu kita mengatakan, Tuhan saya buka hati saya menerima Engkau, tinggallah dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu namanya menerima Dia dan tinggal di dalam Dia. Kalau itu belum pernah terjadi dalam hidup kita, maka itu berarti kita hanya sekedar nama tercantum sebagai pengikut Yesus, tapi sesungguhnya belum menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Nah, kalau kita saja jadi warga negara Indonesia kan disuruh mendaftar, ya kan? Jadi warga negara Indonesia atau warga negara mana, kan begitu.
Kalau mereka yang naturalisasi berarti mereka harus mengurus sebagai warga negara Indonesia. Ada warga negara Indonesia di sini? Coba katakan. Semua warga negara Indonesia. Di mana dicatat? Jadi dalam kependudukan kita. Nah pertanyaannya, siapa di sini warga negara sorga? Kita tanya, siapa di sini warga negara Indonesia? Yang tadi angkat tangan 2-3 orang, tapi yang lain ya pasti ya warga negara Indonesia. Nggak mungkin di sini warga negara asing ya. Nggak mungkin di sini. Tapi pertanyaan saya kedua, siapa di sini warga negara sorga? Pak, saya bukan warga negara Indonesia, juga bukan warga negara sorga, saya tergantung Pak. Nah ini nggak jelas ini yang begini ini. Makanya saya pastikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita ambil keputusan, bukan turunan loh. Bapak saya Kristen, saya Kristen. Bapak saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus. Nggak otomatis begitu, enggak. Kita harus mengambil keputusan secara pribadi kita bahwa saya secara sengaja mengambil keputusan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Baru kita tercatat sebagai warga negara sorga. Dan dikatakan namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Makanya jangan tukar-tukar nama ya. Nanti malaikat yang tulis itu jadi pusing dia. Ini nama kemarin adalah Paimin. Jadi ketika kemudian dia jadi artis, namanya adalah Alexander. Bingung malaikat, ini Paimin atau Alexander? Yang mana? Ya kan? Dicatat di dalam buku kehidupan. Waktu saya menikah, nah ini ada tradisi lagi. Waktu saya menikah dengan Bu Marlina, itu Bu Marlina itu ditambahkan marga saya di belakangnya. Memang ada tradisi dan saya orang yang selalu mengingatkan begini. Setiap suku itu sama nilainya, sama berharganya. Tidak ada yang superior, tidak ada. Jadi kalau sampai kemudian ada mengganti marga orang menambahkan kepada marga yang baru, itu adat kebudayaan silakan saja. Tapi saya secara pribadi, saya waktu menikah dengan Bu Marlina, saya tidak harus menghilangkan identitasnya sebagai orang Timur. Identitasnya tetap, marganya tetap Marlina Pong. Pong itu turun dari papanya orang Semau. Sedangkan saya Adieli Halawa, marga saya Halawa. Maka saya mewarisi identitas dari keluarga saya sebagai keluarga Nias. Saya mewarisi, dia mewarisi keluarga dari Timur. Waktu kami menikah, saya tidak harus menghilangkan identitasnya. Saya tetap menjaga supaya marganya tetap ada, supaya ditelusuri oleh keluarga, marganya tetap ada. Maka waktu kami menikah ditambahkan di belakangnya. Saya beritahu kepada mertua saya, Pak, mohon maaf Pak, ini kalau kakak kita rubah, itu tidak diakui. Kenapa? Karena akte lahirnya ditambahkan dengan marga saya, itu pasti tidak dipakai. Biarlah identitasnya istri saya tetap, tidak harus ditambahkan lagi nama di belakang. Jadi nama Bu Marlina itu adalah Marlina Pong Halawa di belakang. Ini. Padahal Bu Marlina bukan lahir dari keluarga Halawa. Dia dari keluarga Pong. Maka setelah itu dirubah. Dirubah, disempat itu diurus secara administratif. Saya katakan kepada, biarlah. Karena apa? Karena pemahaman saya, setiap suku itu sama masing-masing itu penghargaannya. Tidak ada yang lebih superioritas, tidak ada yang lebih di bawah. Tidak. Jadi kita tetap menghargai setiap orang. Ketika pernikahan terjadi, dia bawa identitasnya dan kita juga punya identitas, sama-sama diterima oleh Tuhan sebagai orang-orang yang memang di hadapan Tuhan itu berharga dan bernilai. Nah itu. Maka saya kalau menjadi biasanya juru bicara antar suku yang berbeda, nah ini bahayanya adalah yang di sini punya identitas patrilineal, yang di sini identitas patrilineal. Apa itu? Dari garis keturunan ayah, masing-masing bawa marga. Lalu ada yang satu ditambahkan marganya. Saya katakan begini, biarlah mereka berjalan sesuai dengan marganya, jangan hilangkan, apalagi ditambahkan. Nanti kalau dia masuk di dalam adat, dia tidak tahu apa-apa tentang berkaitan dengan marga itu. Itu justru malah berbahaya. Nah,
Katanya itu penghormatan. Saya bilang bukan penghormatan. Karena suku tertentu menganggap dirinya superioritas. Harusnya tidak boleh terjadi. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi. Status kita, saya belum dapat jawaban loh. Saya kan tadi bertanya, siapa di sini warga negara surga? Ayo, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Bapak Ibu yakin enggak kalau kita meninggal dunia, itu yakin masuk surga enggak? Kenapa yakin? Karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kata pendeta, tapi karena pribadi. Betul ya? Dan karena itu saya pastikan, yang tidak ragu, saya tanya ulang. Ini kalau kita ragu ini bagaimana kita meyakinkan orang? Siapa yang yakin di sini bahwa dia adalah warga negara surga, meskipun belum ke surga? Coba katakan. Pak Rudi di mana, Pak? Percaya, terus? Ya. Sekarang saya tanya, statusnya Bapak sebagai warga negara surga atau bukan? Ini pertanyaan penting ini. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk bisa percaya kepada Yesus? Karena ketika percaya kepada Yesus dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya, kita diselamatkan. Karena iman, kita diselamatkan. Betul atau tidak? Karena iman. Itu pertama. Tapi orang beriman harus menunjukkan kehidupannya di dalam kehidupan yang benar. Begitu. Jadi bukan hanya bahwa kita beriman, tapi juga kita menghidupi bagaimana caranya hidup orang beriman itu. Begitu. Tapi ingat baik-baik, perbuatan baik tidak bisa membawa kita ke surga. Karena seberapa baik kita sampai kemudian harus kita bujuk Tuhan, saya sudah baik loh, Tuhan masukkan saya ke surga. Karena kebaikan kita itu nggak mempunyai makna kalau kita tidak percaya kepada Dia. Jadi yang nomor pertama itu percaya dulu. Ketika percaya maka kita ini bisa menjalani yang maksudnya Dia gitu loh, yang kita jalani. Ini banyak orang kadang-kadang percaya tapi itu bukan hanya diwujudkan dengan kata-kata saja, tapi juga ditunjukkan dalam tindakan. Jadi antara iman dan perbuatan itu berjalan secara beriring. Pak, ada orang yang tidak percaya Yesus tapi baiknya luar biasa. Gimana Pak diselamatkan? Alkitab bilang kok, kalau orang tidak percaya kepada Yesus tidak diselamatkan. Karena kebaikannya tidak bisa bujuk Tuhan untuk masukkan dia ke surga. Buat apa Tuhan Yesus datang susah-susah ke dalam dunia? Kalau orang itu tidak mau percaya. Justru karena Tuhan datang ke dalam dunia. Orang yang baik dan yang tidak baik itu ditunjukkan jalannya supaya bisa masuk ke surga. Amin. Ini saya masih pembukaan ini. Saya belum masuk dalam khotbah inti saya. Nah sekarang kita masuk. Pertanyaannya dari tema pagi hari ini, temanya kan tinggal dalam Kristus. Pertanyaannya bagaimana cara untuk tinggal di dalam Kristus? Berdasarkan ayat yang kita baca tadi di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya tidak boleh lari dari itu. Bagaimana caranya tinggal di dalam Yesus? Pertama, silakan dibuka kembali di dalam ayat 4. Bagaimana caranya tinggal di dalam Yesus? Caranya tinggal di dalam Yesus adalah dengan tetap melekat pada pokok anggur. Yesus memakai gambaran bahwa dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Berarti pertama bagaimana tinggal di dalam Yesus, bagaimana tinggal di dalam Kristus adalah dengan tetap melekat pada pokok anggur. Melekat pada pokok anggur yaitu tidak terpisah dari Yesus. Maka dikatakan di sini ayat 4, demikianlah juga kamu, ya, demikianlah kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dia berarti tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
Jadi yang saya maksudkan adalah bagian pertama, kita harus tetap melekat pada pokok anggur. Saya ini kan hampir setiap kali pulang ke Kupang, itu diperhadapkan dengan taman anggur di depan rumah. Di depan rumah itu letter L itu penuh dengan anggur. Nah, anggur itu kalau daunnya terlalu lebat, buahnya itu akan sedikit. Maka mertua saya biasanya akan potong semua sampai botak, hanya tinggal pokoknya dan rantingnya. Jadi ada orang gambarannya seperti itu. Kelihatannya luar biasa, orangnya sukacita, orangnya gembira, orangnya semangat luar biasa, tapi tidak ada buahnya. Karena semangatnya hanya di hadapan orang. Sukacitanya hanya di hadapan orang. Waktu pulang, dia berubah, berkamuflase dia. Di tempat, di muka orang, di hadapan banyak orang, gembira, sukacita, riang, tapi sampai di rumah, sedih-sedih. Gampang patah semangat. Nah ini, maka gambaran seperti itu seperti pohon daunnya lebat, tapi dia tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia hanya membangun faktor luar. Faktor dalamnya, rohaninya di dalam, karakternya di dalam, itu tidak dibangun. Yang dibangun hanya bagaimana menimbulkan kesan orang. Bagaimana supaya orang itu terkesan dengan dia. Dan itulah sebabnya kadang-kadang tidak alami. Tidak alami. Itulah sebabnya jadilah orang percaya apa yang terdapat di dalam hati kita dan yang keluar itu adalah sesuatu hal yang orisinil. Tidak dibuat-buat. Ya. Karena kalau dibuat-buat itu bikin kita menderita. Betul atau tidak? Saya barusan minta Pak Simon, tolong cek di belakang Pak Simon. Itu ada timun besar, maksudnya itu bibit timun besar. Pak Simon bilang, loh daunnya kok banyak sekali, makanya nggak keluar bunganya. Saya sudah senang-senang, tak pikir ya kalau seandainya daunnya banyak pasti buahnya lebih besar lagi. Tak pikir gitu, ternyata salah saya. Nah, katanya Pak Simon harus dipangkas Pak. Nah banyak kita yang gambarannya seperti itu, kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya di dalamnya lagi kropos gitu loh. Nah itu, jadi Tuhan mau itu di dalam kita ini dibentuk dulu. Karena kalau tumbuhnya dari dalam bagus, maka keluarnya itu pasti hasilnya optimal. Katakan amin. Ini loh, kalau kita bicara apa adanya dari Alkitab itu ya harus begini. Supaya kita itu menunjukkan pada akhirnya ini proses untuk saya. Gitu. Nah, jadi tinggal di dalam Yesus itu artinya melekat dan tidak terpisah dari Yesus. Tinggal di dalam Yesus artinya memberi kepastian berbuah. Nah ini, kalau kita tinggal di dalam Yesus, coba naikkan love. Kalau kita tinggal di dalam Dia, pasti akan berbuah. Betul ya? Ayatnya betul tadi. Ayatnya bilang apa? Jikalau tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita ditinggal di dalam Tuhan, itu pasti berbuah. Pasti ada buahnya. Pasti ada karakter yang dihasilkan dari kita tinggal di dalam Yesus. Pasti ada satu sikap hidup yang keluar dari hidup kita, itu karena kita tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita belajar banyak dari Yesus. Setidak-tidaknya kita banyak memiripi Yesus. Kalau kita senantiasa belajar dari Yesus, berarti yang tampil itu adalah perilaku, sikap, nilai, ajaran dari Yesus itu
di hidup kita. Harusnya demikian. Itu yang disebut dengan waktu kita tinggal di dalam Dia, waktu kita melekat. Jadi ini yang Tuhan mau. Tetap melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Tetap melekat pada Yesus. Supaya kita berubah. Ya. Itu yang pertama. Jadi melekat. Coba diulang kalimat saya. Melekat. Jadi melekat itu bukan ditempelkan, memang sudah sekian lama dia bersama-sama dengan pohonnya. Ya, tapi ada juga yang model sekarang pohon itu di-stack kan, setelah di-stack lalu dilekatkan, dia akhirnya menyatu, menghasilkan buah. Ini saya mau sampaikan sesuatu hal yang agak kurang mengenakan. Kita sebenarnya bukan orang pilihan Allah. Karena kita bukan orang Israel. Alkitab yang mencatat itu. Kita ini bukan orang pilihan Allah. Tapi karena Israel tidak taat kepada Tuhan, kita ini jadi kecipratan, ikut dicangkok. Maka dicocok kita. Kita ini melekat, dilekatkan, diambilkan dari bibit yang lain. Dan kemudian dilekatkan. Itu karena ada Yesus. Pak, keturunan orang Israel. Bukan, Bapak keturunan orang Jawa. Saya, bukan. Makanya disebut oleh Alkitab, kita ini adalah Israel baru yang dicangkokkan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini digabungkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh itu keselamatan. Maka kita harus melekat. Karena kemurahan Tuhanlah kita kemudian menjadi orang pilihan Allah. Ya, orang pilihan Allah itu adalah orang yang mau percaya kepada Tuhan, meresponi tawaran Tuhan untuk diselamatkan, kita disebut sebagai orang pilihan. Begitu. Makanya kita ini melalui hidup kita nanti akan membawa pertobatan kepada orang Israel yang sesungguhnya. Dan sekarang kan sebagian besar kan orang Israel tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi kita berdoa supaya kehidupan orang percaya yang sekarang ini, orang-orang percaya kepada Yesus sekarang ini, itu bisa mempengaruhi hidup mereka. Ya, memang mereka adalah orang pilihan, tapi Tuhan buang mereka kan, buang ke Babel, buang ke Asyur, 10 suku dibuang ke Asyur sampai hari ini hilang, tinggal 2 yang dibuang ke Babel itu lalu kembali, itulah keturunan yang ada sekarang. Tapi mereka ada menyebar di mana-mana, dan salah satunya adalah ada di Indonesia. Ada dua tempat di Indonesia, suku tersebut. Tapi mereka tidak bisa kembali ke sana karena mereka sudah hilang dari akarnya. Itu dibuang karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, karena itu kita bersyukur. Kalau kita melekat sekarang ini, itu berarti kita bagian yang tidak terpisahkan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ambil keputusan bagaimana tinggal dalam Tuhan dengan kita tetap melekat, tetap ada di dalam Yesus Kristus. Itu cara satu-satunya supaya kita bisa menikmati keselamatan. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga dipastikan bisa berbuah. Buah kita itu dinikmati. Nah, yang kedua, kita adalah ranting. Jadi sadar kita adalah ranting, kita bukan pokok, kita bukan pohonnya. Kita adalah ranting. Yesus adalah pokoknya. Lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Artinya begini, ingat-ingatlah kita hanya ranting. Kita hanya ranting. Tapi meskipun kita ranting, tapi kita ada melekat pada Yesus, kita masih tetap dihargai. Kita masih tetap hidup. Kita masih mendapatkan asupan makanan. Kita masih tetap menikmati juga proses untuk bisa dipotong, dibersihkan supaya menghasilkan buah. Jadi kita adalah ranting. Ranting itu bagian terkecil dari sebuah pohon. Jadi kalau ikut Yesus itu artinya harus sadar diri, kita tidak perlu sombong. Kita harus nyadari bahwa Yesus sesungguhnya yang harus dimuliakan. Dia yang utama. Dan kita ini hanya ranting. Ranting itu bagian terkecil dari sebuah pohon. Ayat 5. Silakan dibuka.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah sekarang, sebagai ranting kita harus sadari 4 hal sebagai ranting. Pertama tadi, kita melekat pada Yesus dan kita harus ingat, kita ini hanya ranting. Nah, sebagai ranting, bagian terkecil, walaupun kita kecil, Tuhan mau pakai kita. Tapi harus sadar, harus memahami 4 hal. Yang pertama adalah yang harus kita sadari sebagai ranting, pokok utama kita adalah Yesus. Jangan lupakan itu. Ranting tidak boleh lupa kepada pokok utamanya, yaitu Yesus. Orang percaya tidak boleh lupa Yesus. Hidup tidak boleh lupakan Yesus. Kerja tidak boleh lupakan Yesus. Sesibuk apapun jangan lupakan Yesus. Sesibuk apapun jangan tinggalkan iman, doa, persekutuan, ibadah dengan Yesus. Ini ciri orang yang sadar dia ranting adalah tidak lupa kepada Tuhannya. Orang kaya kadang-kadang lupa kepada Tuhannya. Orang sudah sukses kadang-kadang lupa kepada Tuhannya. Bahkan yang paling parah lagi sudah miskin melarat hidupnya susah. Lupa kepada Tuhan. Ini lebih parah lagi. Itu tidak boleh terjadi. Jadi baik kita berhasil, baik kita sukses, baik kita dalam kekurangan, baik kita dalam keadaan menderita. Jangan lupa kepada Yesus yang utama. Ini kesadaran ranting, yaitu kita. Kita harus ada betul. Yang kedua, kita adalah ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Alkitab katakan tinggallah di dalam aku. Artinya terhubung. Setiap hari kita terhubung, terakses dengan Yesus. Setiap hari. Maka kalau doa 1 kali 1 minggu, maka baca firman Tuhan 1 kali 1 minggu, maka ke gereja 1 kali 1 minggu, mati kita. Betul ya Bu ya? Ayo kita nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terus, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa rahasianya untuk tumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, pertanyaannya, baca kitab suci berapa kali dalam seminggu? Pertanyaannya, doanya berapa kali dalam 1 minggu? Nah, tahu bagaimana rahasia supaya mati secara rohani? Gampang kan? Kalau bertumbuh tadi sudah tahu rahasianya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan terus kalau mau mati gimana? Nah, jangan baca kitab suci, jangan doa tiap hari kalau mau. Itu. Jadi kita kadang-kadang nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, tapi prakteknya adalah tanda-tanda mau mati. Itu tidak boleh terjadi. Maka kalau kita ingin sadar betul kita ranting, maka kita tiap hari itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, amin. Amin. Tidak terpisah dari alam, melainkan menyatu. Alam menyatu dengan kita. Jadi memang secara alamiah otomatis kalau pohon itu dengan rantingnya itu otomatis. Tapi kalau rohani, hal rohani, kita yang harus ambil inisiatif. Sebagai ranting, saya butuh Yesus, maka saya membangun doa. Saya butuh Yesus, maka saya membangun pembacaan firman. Saya butuh Yesus, maka saya membangun persekutuan. Ya. Jadi ranting terhubung.
terus. Yang tadi dia sadar bahwa Yesus pokok, artinya dia utamakan Yesus. Tapi yang kedua, ranting harus sadar bahwa dia harus terus terhubung. Harus terus terhubung, setiap hari harus terhubung. Nah yang ketiga, kita dapat berbuah banyak jika terus-menerus mendapatkan asupan makanan dari pokok anggur. Berbuah terus-menerus. Loh, itu anggur itu, saya lihat di tempat mertua saya itu anggur hijau itu. Buahnya itu sampai, beratnya itu sampai kemudian gelantung di mana-mana gitu. Jadi kalau seandainya panen itu, wah itu enak sekali lihatnya. Tapi itu rantingnya sudah dipangkas, dibersihkan dulu. Baru nanti keluar dari sana segala macam, baru kemudian keluar buahnya. Nah jadi gini, kita harus sadar bahwa Tuhan inginkan kita itu bukan berbuah sedikit. Tapi Tuhan inginkan kita itu berbuah banyak. Ya. Ayo. Buahnya apa? 9 buah-buah roh, siapa yang hafal? Buahnya harus banyak. Tolong bukakan saya. Buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Ayo silakan operator bukakan saya ayatnya. Buah-buah roh ialah ayat Galatia pasal 5. Silakan dibuka. Ayat 20-an. Ayat 22, 23, ya coba dibuka untuk saya. Bapak Ibu ngecek buahnya ya, ada nggak buahnya ada di sini? Galatia pasalnya yang ke-5. Diminta Tuhan berbuah banyak apa sedikit? Berbuah banyak ya. Ini. Jadi ranting harus sadar Tuhan menginginkan sebagai pokok itu menghasilkan buah yang banyak. Yuk kita baca sama-sama. Pertama adalah kasih. Bapak Ibu punya ini? Ada kasih ya? Kalau ada kasih berarti tidak ada benci. Ada benci tidak? Berarti kasihnya separuh. Masih ada dendam enggak? Enggak ada. Ya berarti masih tetap separuh. Kalau ada dendam berarti tinggal seperempat. Kalau menyimpan kepahitan sampai sekarang, kepahitan dengan orang, berarti enggak ada kasihnya. Karena kasih itu tidak menyimpan marah, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati dengan orang. Nah kalau ada berarti buahnya itu seperti buah yang lagi digerogoti, ada cuil-cuil begitu. Nah buahnya berarti tidak utuh. Oke saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu yang pertama ini sudah punya kasih? Amin. Yes. Saya itu tolong diyakinkan gitu loh. Ada kasih ya? Oke, puji Tuhan. Luar biasa ya. Yang kedua, ada sukacita. Sukacitanya di mana? Di sini atau waktu pulang? Baik di sini maupun waktu pulang sukacitanya tetap ya. Amin. Nah, terus pertanyaan saya, waktu uang banyak tetap sukacita. Bapak Ibu begitu? Duh, saya beri yang bagus-bagus. Waktu uang banyak tetap sukacita? Oh iya Pak, uang banyak. Waktu uang nggak ada, bukan saya bilang waktu uang sedikit. Waktu uang sudah nggak ada sama sekali di saku. Masih tetap sukacita? Saya tuh senang jawaban Bapak Ibu. Cuma tidak jujur itu loh. Mana ada Pak, orang gak ada uang, butuh makan, minum kok tetap sukacita. Nah itu, kita ini loh dilatih Tuhan. Bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan berkelimpahan, tetap bersyukur.
Nah ini, makanya berbuah itu memang harus dicek-cek dengan pertanyaan dulu. Ya sukacita, oke lah. Ya sukacita. Ada damai sejahtera. Nah gini, saya masuk gereja, saya tidak disapa sama Pak Dieli. Bilang damai sejahtera. Saya tidak disapa sama Pak Dieli. Loh, saya kadang-kadang tuh manusia tidak sempurna. Kadang-kadang saya juga lupa. Saya lupa, saya bisa kadang-kadang karena ada sesuatu hal. Ya kan? Kita kadang-kadang salaman gitu. Tapi kadang-kadang tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena yang satu juga minta disalami kan gitu. Kadang-kadang kita bisa terganggu dengan itu. Ya kan? Kehilangan damai sejahtera kita. Ya kan? Waktu hilang damai sejahteranya, saya enggak mau datang lagi ke gereja. Karena Pak Dieli tidak nyopo saya. Aduh, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayo berikutnya. Orang yang sabar. Ada di sini orang yang sabar? Loh, yang harusnya bukan amin loh. Saya tidak ada yang bernama amin di sini, tidak ada. Ya orang sabar di sini ada? Ada, siapa namanya? Loh jangan tunjuk yang lain. Ada orangnya di sini? Warna apa bajunya? Iya loh, orang sabar. Bahkan kalau di Jawa itu lebih hebat lagi. Bukan hanya orang sabar, tapi orang yang panjang sabar. Cara ngucapnya bukan panjang sabar, panjang sabar. Nah, gitu. Tapi waktu dibalap, disalip sama sepeda motor di jalan, langsung ngamuk. Ini bukan orang sabar ini. Ya, ini kita latihan loh, latihan sabar. Menurut Bapak Ibu, Pak Deli itu orang sabar atau bukan ya? Oh, sabar. Cara yang paling gampang untuk mengetahui Pak Deli sabar, tanyakan kepada Bu Mardina. Karena tiap hari kami ketemu di rumah. Tanyakan sama Revan, tanyakan sama Marcel. Jadi kalau mereka mengatakan, Pak Adeli itu, papa saya itu sabar. Nah, itu baru hasil akhir. Karena apa? Hanya orang yang tiap saat bersama dengan kita yang tahu persis siapa kita. Betul atau tidak? Gitu. Tapi saya aminkan, Bapak Ibu menyimpulkan saya adalah orang sabar. Ya, karena memang harus berbuah begitu. Terus berikutnya apa? Kemurahan. Maksudnya itu loh murah hati, nggak pelit orangnya. Gitu. Bapak Ibu, siapa yang di sini kategorinya adalah orang pelit? Coba. Gak berani kan? Tapi kalau saya tanya, ada nggak orang yang murah hati di sini? Wah, nih saya tanya anak saya, nih saudara. Tadi nak, itu jemaat bilang begini, Pak Adil itu orangnya sabar. Ini ngomong jujur ya, Papa itu termasuk orang sabar atau tidak sabar? Oh sabar. Saya kalau dia jawab sabar, saya lanjut khotbah. Tapi kalau dia bilang Papa itu orang yang tidak sabar, saya tutup Alkitab saya, malu saya. Iya, karena bagaimanapun apa yang kita khotbahkan itu kan harus teraplikasi. Kan begitu dalam hidup kita. Ya. Jadi kita belajar dalam hidup itu untuk melakukan ini buah-buah roh. Kemudian kebaikan dan kesetiaan. Berapa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sudah cukup? Ternyata masih ada lanjutannya. Masih banyak buahnya. Terus apa lagi? Ayo Kak Novi. Kak Lovi, silakan. Ayat 23. Apa? Kelemah lembutan, lemah lembut. Lo kasar-kasar ah. Lembut. Kemudian penguasaan diri. Nah ini 9 itu. Jadi 9 buah roh itu sepanjang tahun ini ayo hasilkan buahnya sebanyak-banyaknya.
Supaya orang lihat kepada minimal satu lah. Kalau seandainya semua mungkin barangkali terlalu sulit Pak Adi. Udahlah, ambil salah satu saja yang mana gitu ya. Kemudian penguasaan diri, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya kadang-kadang di sini penguasaan diri itu harus bisa mengendalikan diri. Karena saya orang kepengen semua sempurna. Kerja harus begini, ada ini. Tapi kadang-kadang kan kita bisa maksa orang harus ikut pikiran kita. Kita harus belajar. Harus belajar kita penguasaan diri itu. Ya. Makanya ada orang yang ngerem kita. Ngingatkan, nasihati. Loh, orang dinasehati itu kadang-kadang tidak terima loh. Kadang-kadang mangkel gitu. Dinasehati itu kadang-kadang mangkel. Padahal nasihatnya bagus. Ya kan? Nah, karena itu kita belajar di sini. 9 buah roh harus kita hasilkan. Jadi ini yang ketiga ya, berbuah banyak. Bukan hanya melekat, kita harus sadar bahwa kita juga tiap hari harus bangun hubungan relasi dengan Tuhan. Tapi yang ketiga, Tuhan mau kita berbuah banyak. Yang terakhir, sebenarnya masih panjang khotbah saya tapi saya persingkatlah. Ya. Yang terakhir, nih, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, itu ingat baik-baik. Bahwa sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu hal yang kita capai, itu sebenarnya bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Ya, ini penting. Nah sekarang sebagai kesimpulan. Ini kesimpulan. Tinggal di dalam Yesus itu sebenarnya jelasnya seperti apa? Jelasnya seperti apa? Tinggal di dalam Yesus itu artinya tiap hari ada firman untuk hidupnya. Yang kedua adalah dia hasilkan buah ini. Buah-buah yang ada tadi ini. Kemudian memiliki ketaatan. Memiliki persekutuan. Menghasilkan buah. Jadi ringkasnya apa? Tuhan mau firman itu ada pada kita. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk buah yang nyata. Yang kedua, kasih kita itu gak pernah pudar dengan orang. Ketaatan kita itu juga konsisten. Kemudian kita terus minta Roh Kudus pimpin kita. Buah-buah kita menjadi kesaksian dan gereja menjadi rumah bagi kita. Jadi sekarang saya mau simpulkan. Bagaimana cara tinggal di dalam Yesus dengan tetap melekat pada Yesus. Yang kedua, kita harus sadar kita ini ranting. Kita ranting. Kita butuhkan pokok, yaitu Yesus yang utama. Dan yang terakhir adalah kita diingatkan untuk kita menghasilkan itu. Buahnya itu harus nyata. Buahnya itu harus ada. Karena dari buahnya orang bisa tahu dari mana pokoknya. Lalu Yesus orang ketahui dari kita. Orang kenal. Kita berdoa.